Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi Kicau Mania. Sekarang kita lagi ada di kediaman Beng BF nih, yang punya Tra Blorok, salah satunya, terus Bahorok, apalagi Bahorok udah mulai langka nih. Nah, di Beng BF ini lumayan banyak lah ya, trotolan dari Tra Bahorok, termasuk Borok juga nih. Kita akan ngobrol sedikit dengan Pak Bambang nih, salah satu komandan di sini, salah satu owner juga. Nah, kita akan kulik dikit nih teman-teman Kicau Mania, biar kebuka semua induk-indukan yang ada di Beng BF. Oke, Komandan. Ya. Komandan, ini kira-kira mulai kapan nih senang-senang murai atau mulai ternak murai ini nih? Saya senang murai itu sudah dari kecil, Pak Gus. Ketika saya penugasan, saya sudah mulai senang. Kemudian saya mulai perbanyak murai-murai saya ini kurang lebih sekitar 3 tahun yang lalu. Semenjak saya punya tempat yang lebih luas. Kalau dulu tempat kami sedikit terbatas sehingga hanya mampu untuk kapasitas mungkin 15 gantungan atau 15 burungan. Kalau sekarang alhamdulillah burung saya sekarang ini ada 100 lebih. Cuma tidak ada yang masuk rumah. Wah, mintanya anak-anak, ayah enggak apa-apa pelihara burung sebanyak-banyaknya, cuma satu, enggak ada yang boleh masuk rumah. Dan kemarin sempat saya hitung untuk trotolan sama anak-anak itu udah lebih dari 100. Jadi hampir ini kalau saya hitung sama yang di kandang ada kalau sekitar 140-an, 150. Hampir sekitar 150. Cuma pertama kami memang sebenarnya dari hobi. Tadinya saya tidak ada niatan untuk sampai breeding yang nantinya, tapi lama-lama kok saya bisa menikmati dengan memberi pakan, membersihkan kandang, mandiin di waktu-waktu kami tidak bekerja, kami libur. Jadi kami isi kegiatan-kegiatan yang sifatnya khusus di rumah. Tapi saya jarang bagus ini untuk ke lapangan. Paling ke lapangan ya hanya sama komunitas-komunitas itu pun sesekali. Karena saya masih berpikir lebih senang, saya lebih nyaman ketika saya melihat burung-burung saya. Dan ternyata ketika burung itu kebanyakan juga terjadi kendalanya biaya kos produksi ya. Biaya hidupnya dia per hari itu lumayan. Dan kebetulan anak kandang atau yang perawat kami ini ikut saya sudah lama. Yang dulu mengasuh anak, karena anak sudah mulai agak gede. Nah, sekarang saya kasih kesibukan dengan memelihara murai batu. Oh, sangat luar biasa nih Kicau Mania. Trotolan Pak Bambang, ntar ya kita lihat ya. Ada nomor teleponnya juga, sabar sedikit ya Kicau Mania. Nah, indukannya nih Pak Bambang. Salah satu yang istimewa ya gak? Saya dengar kan ada berapa indukan istimewa semua nih. Ada, kalau indukan yang Bahorok, saya dulu sempat ngambil juga dari Medan, dari Agung BHRK 46 itu, kurang lebih sekitar 3 tahunan yang lalu. Kalau masalah beli burung, saya sampai Jawa Timur, sampai Jogja, sampai Kerawang, sampai Bogor, dan ada juga teman-teman yang ada di komunitas di Jakarta, ada di Bekasi, Jati AC. Di situ kami juga punya komunitas bagus. Burung saya kalau yang ini namanya Arjuna. Arjuna ini Bahorok. Bahorok ya? Ya ekornya ini karena sudah habis ternak ya, habis ternak mau masuk kandang, jadi ini pindah-pindah kandang karena tipe burung ini
fighternya luar biasa, sehingga ketika indukannya sudah mulai angkrem, ini harus diamankan. Kalau nggak diamankan bisa membahayakan anaknya. Jadi ini ekor tuh berapa nih? Ini ekor 25,8, hampir 26. Hampir 26 ya. Hampir 26. Oh, panjang nih berarti. Ya, cuma kondisi sekarang ekornya sudah menyusut karena sudah mulai produk 4 kali ini dan pindah-pindah. Ini ada 2 kandang, yaitu kandang 3, kita selesai angkrem, kita pindahkan ke kandang 7. Kemudian yang Bahoro juga andalan itu saya punya Hanabel. Hanabel itu burung dari asal mulanya dari Cirebon. Dari Cirebon kemudian dibeli sama penggemar lapangan di Kerawang, kemudian di Pak Haji Sanusi, kemudian dikasihkan ke saya dan sekarang burungnya ada di sini. Itu lumayan. Untuk di Cirebon sama di Kerawang, Hanabel namanya sudah lumayan. Kalau dulu namanya Robin. Oh. Nah, dulu namanya ketika saya dikasih namanya Robin, tapi karena burung itu begitu pindah ke sini sering mengeluarkan isian yang kayak burung hantu. Cicit, tapi bukan kayak, tapi sesekali cililinya juga, tapi lebih akhirnya sama teman-teman udah Pak diganti nama Hanabel saja. Ini saya kasih nama Hanabel. Kemudian ada juga Brojo Musti. Brojo Musti itu juga mantan burung lapangan juga dari Kerawang yang punyanya Pak Haji Sanusi juga. Kebetulan dipindahkan juga ke Cilandak sini. Ada juga Solo 5. Kenapa saya kasih Solo 5? Karena Solo 5 ini saya ngambilnya juga dari peternak Solo. Terah Bahoro juga, cuma ekornya 24 bagus. Nah ini saya poligami, ada di kandang 5 dan di kandangnya kandang 5. Itu makanya saya kasih nama Solo 5. Ada berapa indukannya tuh? Solo 5. Solo 5 Poligami ya kan? Solo 5 itu indukannya 4. Indukannya 4. Indukannya 4 dan Solo 5 sering sekali mengeluarkan jackpot. Bagus. Blorok banyak. Untuk Solo 5 mungkin sudah agak teruji karena Solo 5 di tempat saya sudah mulai lama, sudah mengeluarkan yang sekarang mau proses mabung pertama yang paling gede, tapi sudah selesai pastol dan sudah banyak juga yang dibawa ke lapangan dari yang pernah ngambil generasi pertama itu. Solo 5 lumayan bagus. Kemudian ada juga Robin. Robin ini saya ngambil dari Huci, dari Jati AC. Itu ekor 28. Nah sekarang Robin sudah punya terah juga. Robin ketemu dari Solo, dari Iwan Solo. Ya. Ada juga Kerawang 1. Kenapa saya kasih nama Kerawang 1? Karena memang dia domisilinya di kandang 1. Itu sama. Kerawang 1 itu juga saya ambil dari Kerawang yang mantan-mantan burung-burung lapangan. Ekor lumayan 2,5 Mak Terah Bahoro. Kemudian ini saya pasangkan Pak Gus, ini mau coba saya silangkan. Harapan saya bodinya nanti ketemu di Bahoro, tapi ekornya akan lebih panjang. Jadi ini lagi proses saya silangkan dengan DDS. Cewekan namanya Krishna. Krishna kemarin ceweknya ketika habis mabung, ekor terpanjangnya pernah kami ukur tembus di 20. Nah ini sudah punya 3 generasi, 3 keturunan. Ini sekarang ada 6. Salah satunya yang ada di sini. Ini sebenarnya sudah produk lama, cuma ketika dulu harusnya saya sudah punya 10 ekor Pak Gus, tapi nggak ada yang hidup. Itu proses perjalanannya waktu karena saya masih belum begitu mengetahui. Akhirnya lama-lama dengan naluri, dengan feeling, itulah lika-likunya peternak. Ya. Berarti semua harus proses ya Dan ya, Proses. baru ya. Terus gini, berarti dengan kondisi banyak kayak gini, cost produksinya tinggi ya Dan ya. Lumayan. Ini rencana
udah mulai mau di open sale atau gimana Dan? Untuk teman-teman yang ini ya rencana akan saya jual juga karena ketika saya hitung ini sudah lebih dari 100 akhirnya anak langsungnya kewalahan ini Mas Agus. Oke. Mantap deh. Anak kandang ini Mas Agus dengan tempat mandinya burung tiga tempat mandi itu mandian dari pagi sampai nanti selesainya 4:30 sore. Hanya break di siang. Hanya break di jam 11 sampai dengan jam 2. Tapi setelah jam 2 sampai itu. Jadi dari pagi mulai dari 6:30 sudah ada yang mandi. Kalau saya berangkat ke kantor sudah ada anak kandang yang mandiin. Berarti udah mulai dari 4:30 sampai 4:30 proses mandiinnya ya. Ini luar biasa nih banyaknya nih berarti. Jujur Pak Agus, Mas Agus ini saya setiap hari untuk jangkriknya saja itu sudah 2 karung. Itu kalau kondisi jangkrik pengirimannya jangkrik besar. Nah, ketika jangkriknya kecil itu 2,5 karung per hari. Lumayan. Ketika yang kami bikin pusing itu kalau jangkrik lagi langka. Wah itu luar biasa. Kendala luar biasa. Disitulah mungkin lika-liku peternak. Tapi saya sudah punya beberapa. Jadi jangkrik saya tidak jarang beli di luar karena konsumsi saya per 3 hari jangkrik itu antara 7 karung. Jadi setiap 3 hari nanti gantian. Yang ngirim itu gantian bagi-bagi rezeki. Jadi 3 hari ngirim 7 karung, 3 hari ngirim 7 karung. Itu hanya jangkrik. Terus saya juga pakai ini Mas Agus, pakai ikan cedul itu, ikan gapi ya, ikan gapi yang kecil ya, ikan yang digot-got itu. Ada juga pakai pakai ekstra putihnya juga cacing. Nah, cacing sekarang sudah mulai saya kurangi karena lumayan juga, maksudnya lumayan itu ketika saya beli 1 kilo taruh di ember ternyata banyak yang mati ataupun mungkin banyak yang keluar kalau malam. Untuk kandang ternak ada berapa Dan yang sekarang ini? Kandang ternak ada 11. Itu kemarin sempat rekor tertinggi dari 11 kandang ternak itu berapa anakan? Betinanya itu 26. Jadi sebulan? Bukan, kandangnya 11, tapi indukan ceweknya itu 26. Jadi ada yang ngisinya cewek 4, ada yang ngisi cewek 5, ada yang ngisi cewek 3. Nah, yang unik lagi Pak Agus, Mas Agus itu saya belajar breeding poligami itu. Saya juga dapat dari suhu juga, dari dekat sini. MMC kalau tidak salah MMC, itu. Om Ari ya. Om Ari itu spesialis poligami. Sejarah kayak Hanabel itu Mas Agus itu Hanabel itu ketika saya pertama kali dapat burung itu korbannya sudah banyak. Ada sekitar 3. Itu hampir semuanya ceweknya kepalanya pecah semua tuh, dibanting semua sama Hanabel. Tapi dengan kelihayannya Om Ari MMC itu, nah, saya sekolahkan di sana 1 tahun. Dia ngomong, udah Dan ini masukkan kandang mau dikasih cewek berapapun tidak akan pernah bantu. Dan terbukti. Pernah saya kasih cewek 5, pernah saya kasih cewek 4, dan dia hidup rukun. Lancar. Berarti luar biasa deh teman-teman di kecamatannya. Ya gak? Di komandan ini 1 kandang ada 5 betina, ada 4 betina. Jadi total 11 kandang ini ya gak? 26 betina. Ini rekor tertinggi nih ya gak? Mungkin ya ada berapa yang peternak yang lain ya belum bisa untuk breeding poligami segitu banyaknya. Tapi di Bank BF nih luar biasa. Nah, untuk anakan sendiri sebulan berapa Dan kira-kira ngasilin? Dari 11 kandang termasuk poligami. Anakan ya Mas Agus ya. Anakan itu sempat saya pernah hitung di buku itu. 1 bulan itu pernah menetaskan tuh 80. Pernah 60. Dan saya dibantu sama TJBF karena
perawat saya ini hanya spesialis untuk merawat, tetapi dia tidak bisa Ngelolo. ngelola. Tetapi di situ juga masih ada, ketika saya nitip terlalu banyak, di sana pun juga kewalahan. Nah, maksudnya kewalahan itu resiko kematiannya Pasti ada ya. Pasti ada dan lumayan besar. Tapi ketika kita naruh di sana tidak terlalu banyak, risiko kematiannya juga pasti akan bisa diminimalkan. Nah, kemudian setelah nanti saya dorong ke Jati Asih Mas Agus, itu kalau sudah bisa makan, itu nanti akan bawa ke sini. Nah, nanti kandangnya ada di belakang situ. Saya punya kandang kosan, namanya kandang yang tingkat Mas Agus, itu ada 6 kali 3, itu 18. 18 kemarin saya hitung itu rata-rata isinya 2-3. Jadi satu kandang kosan itu ya? hampir sekitar 50 ekor. 50 ekor, 49 ekor, 51. Dan nanti kalau ketika sudah mulai molting, mulai mabung itu saya ambil, saya masukkan kandang kotak. Karena kalau dari kecil saya masukkan kandang kotak atau kandang bulat, perawat saya yang akan kewalahan. Iya. Nggak mampu. Oke, mungkin ya teman-teman kecamaannya, ini enak nih ngobrolnya di BMBF nih. Ini di Cilandak tempatnya ya. Breedingnya ya mungkin ntar ada alamatnya, ada nomor teleponnya. Ya teman-teman bisa pantau ya, bisa pantau terus YouTube-nya. Ya, mau cari info mengenai indukan di BMBF ada di YouTube-nya AGS TV Kemayoran. Nah ntar ada nomor teleponnya, catat aja nomor teleponnya yang butuh anakan bahorok, blorok, ekor panjang, di sini pun luar biasa ya. Sampai ya teman-teman kecamanan ya, sampai sini aja, sampai jumpa kembali di AGS TV Kemayoran. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kecamanan ya.